nilainya terhadap pembelajaran matematika, yaitu nilai tempat bilangan. Bagaimana menurut kalian? Jadi untuk membedakan antara satuan dan puluhan ya. Untuk kelas 1 kan biasanya hanya sampai 1 sampai puluhan, satuan dengan puluhan ya. Paling banyak 50 atau 20-an kan. Saat ini iya 20-an. Sesuai dengan kemampuan anak usia kelas rendah, mungkin untuk awalnya itu paling tidak anak tahu jumlah dulu. 5 berapa, 10 berapa, 15 berapa, 20 berapa, bendanya ada berapa. Jadi anak begitu jumlah benda dulu. Mereka udah paham dengan jumlah benda, oh 5 tuh kayak gini, oh 10 banyaknya seperti ini, udah tahu jumlahnya, baru kita masuk ke angka. 5 dibateri dengan angka 5 ya, ini namanya satuan cuma satu angka kan. Kemudian puluhan segala macam. Nah itu nanti bisa juga dipisah dengan media berikutnya. Kalau ada puluhan pakai lidi misalnya, dengan lidi yang ada satuannya ada puluhannya. Kalau puluhan 10 kita ikat, yang satuannya lepas ya. Ketika kita menghitung 1, 2, 3, 4 lidi, ini 4 ya, 4 lidi terpisah 4 ya. Jadi kita tambahkan semuanya, misalnya tadi berantakan semua kan, ada 14 misalnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4 sampai 14. Ya ada 14 Bu, banyak kan? Nah kita pisahkan ya, yang 10 kita ikat ya. Nah yang sisanya nanti kita biarkan. Nah dengan itu kan mereka terkonsep tuh. Oh berarti 14 itu ada 10, ada 4 ya Bu. Nah yang 10 ini berarti puluhan, yang 4 ini sisanya berarti satuan. Ayo kita letakkan, misalnya bikin kotak nih, bikin tabel satuan sama puluhan. Tulis angka 4-nya di satuan, angka puluhannya 10-nya di angka tempat puluhan. Atau pakai kantong nilai tempat. Kantong nilai tempat. Jadi ada benda 14, yaitu 10-nya taruh di kantong puluhan. Terus yang satuannya taruh di kantong. Bisa juga bendanya memang iya, tapi ketika 10 ganti dengan nomor 10 angka kartu 10, masukin ke puluhan 10. Ya, kalau 20 berarti 2 kartunya 10. Ya. Yang tong nilai tempat. Pertanyaan berikutnya yaitu tentang kesulitan belajar siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus dan yang terlambat belajar. Ininya ada identifikasi masalahnya. Peserta didik sulit konsentrasi saat proses belajar. Berarti di kelas itu ada 2 variabel ya, antara siswa yang biasa dengan yang berkebutuhan khusus. Sementara semua peserta didik di kelas itu sulit untuk konsentrasi. Iya. Tapi kenapa imbasnya? Karena ada yang itu atau tergantung dengan kondisi yang khusus, atau memang hampir seluruhnya masing-masing nggak konsen? Hampir seluruhnya sih enggak Bu. Jadi ada beberapa anak yang tidak konsen sehingga mengganggu teman yang sedang. Jadi berpengaruh ya? Iya. Terus yang tidak konsen itu termasuk anak yang berkebutuhan khusus? Ada yang berkebutuhan khusus, ada yang tidak, ada yang normal. Ya mungkin kalau secara kasat mata kita melihat anak itu normal-normal aja gitu ya. Pada sejatinya mungkin gitu, kita perlu menelusuri anak per anak, harus mengenal karakteristik anak tersebut. Yang mungkin memang kalau secara tidak tersurat atau tersirat, dia memang kategori normal. Tapi ada kelebihan spesial tertentu terhadap anak yang mungkin imbas dari permasalahan yang di rumah, ya, atau tidak tereksplor energinya, sehingga begitu ketemu temannya di sekolah, dia lebih fokus bermain dengan temannya atau mengganggu temannya. Walaupun secara perdugaan kita dia biasa-biasa aja, dia normal, tapi sebetulnya dia melakukan itu karena mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Nah, di situ gunanya kita paham satu persatu anak kita karakteristiknya, sehingga penanganannya pun akan berbeda. Memang pembelajaran kita saat ini kan konvensional atau klasikal ya, bareng-bareng, tapi tetap unsur personalnya itu kita harus tetap ada, harus pemberlakuan kebutuhan anak setiap anak, walaupun tidak semuanya ya hari itu, tapi kondisi tertentu. Kadang kita perlu anak tertentu itu kita akomodir kebutuhannya dia gitu. Suatu saat kita misalnya, saya lagi mau
kondisi si A nih, gitu kan, kenapa dia suka mengganggu. Di waktu tertentu kita perlu mengeksplor, cari tahu, observasi. Sebetulnya ini begini kenapa? Nyata, nyari perhatian. Perhatian siapa? Kenapa begini? Gitu. Sehingga kita tahu permasalahannya di apa, kita bisa mengarahkan cara belajar ini selanjutnya. Terimpas dari masalah yang ada dari Ya, dirinya, gitu. Jadi sebetulnya permasalahan dari dirinya dulu kita harus tahu nih, gitu. Nah, sehingga kan kalau dirinya udah terakomodir kebutuhannya, paling nggak kan dia tahu, nanti kita akan pesan gitu, kamu kali ini fokus ya belajarnya dan bukunya. Ketika dia bergerak, sebentar kita harus melayani yang lain, kita tahu nih cara mengangkatnya dia supaya dia tetap balik lagi fokus gitu. Kalau secara umum mungkin mengembalikan fokusnya itu kita buat SBP, iya. Nah, akhirnya menormalkan kembali titik jenuh yang sudah mereka alami. Kita juga harus paham, saya pernah gitu deh, langsung SBP gitu. Kalau udah normal lagi, masih udah anak lagi, baru kita pastikan lagi. Pertanyaan selanjutnya, membangun relasi hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Masalah yang didapati biasanya kesulitan berkomunikasi antara pendidik dengan orang tua. Masalahnya, kalau saya nih ya memang sejatinya komunikasi antara orang tua dengan guru itu tidak terputus harusnya ya, apalagi zaman sekarang kan media sosial atau komunikasi kan udah canggih ya, artinya dengan jarak jauh, dengan sesibuk apapun kita masing-masing, kita masih bisa berkomunikasi walaupun mungkin waktunya tidak mesti pada saat pembelajaran gitu kan, di luar jam pembelajaran. Satu bisa lewat komunikasi, jalin komunikasi selain membuat WA group. Kedua, mungkin ada permasalahan di orang tua, masalah kendala kemampuan alatnya. Kemampuan alatnya mungkin ada sederhana atau mungkin kekuatan baterainya handphone itu terbatas sehingga sering mati, atau mungkin jumlahnya hanya satu untuk sejumlah anggota keluarganya, sehingga mungkin pada saat tertentu karena mungkin kepala keluarganya harus mencari nafkah dengan menggunakan komunikasi tersebut, sehingga orang tua yang lain seperti ibunya mungkin yang ada di rumah tidak bisa menggunakan itu, atau mungkin kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan orang tuanya, ayahnya misalnya nggak bisa, karena memang satu bisa jadi kekurangan orang tua tersebut untuk berkomunikasi, kemampuan pribadinya berkomunikasi itu susah gitu, satu itu kelemahannya dia gitu. Orang tuanya karena kemampuan berkomunikasi emang sulit ya, ada yang kayak gitu. Kedua mungkin ya merasa itu waktunya nggak tepat bagi dia buat berkomunikasi karena dia harus kerja, nggak bisa berkomunikasi langsung lewat handphone. Mungkin bisa jadi karena terkendala dengan waktu dan tempat. Mungkin itu permasalahannya. Bagaimana dengan kesulitan berkomunikasi antara peserta didik dengan orang tuanya sendiri? Apakah ini menjadi penyebab dalam hubungan relasi dengan orang tuanya? Apakah ada seperti itu menurut Mbak? Pasti ya. Ada nggak orang tua yang jarang ketemu atau jarang berkomunikasi dengan anaknya? Bisa jadi kayak gitu Bu Ratna. Di era zaman sekarang kesulitan komunikasi antara orang tua sama anak bisa disebabkan oleh faktor waktu. Orang tua terlalu sibuk gitu kan, dan lelah mungkin dengan kondisinya mencari nafkah, sehingga ketika dia pulang ke rumah dia merasa butuh istirahat, gitu kan, sehingga waktunya memang full buat my time-nya gitu kan, sehingga kebutuhan untuk berkomunikasi kepada keluarga, kepada anak terutama, kalau misalnya seorang ayah mungkin hanya mengandalkan ibu lah yang bertanggung jawab untuk mendidikan anaknya. Saya udah capek nyari uang, misalkan. Ada kayak gitu. Kedua mungkin karena memang faktor tadi ya, internalnya dia tipe orang yang memang tidak banyak bicara, untuk banyak berbahasa basi atau berkomunikasi berkata-kata itu bagi dia suatu hal yang sulit. Dia lebih cenderung bicara itu lewat mimik gitu, ada seperti itu karena memang setiap orang kan beda ya, unik gitu loh. Dia merasa orang itu harus paham maunya saya itu apa gitu, Tanpa gitu.
nggak tersampaikan gitu kan. Jadi itu bisa jadi penghambat dari komunikasi, yaitu masalah waktunya, kedua masalah kelemahan orang tua dalam berkomunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi itu sulit gitu kan, artinya memang ada gangguan lah istilahnya, hambatan dalam berkomunikasi. Contohnya misalnya maaf, seandainya untuk contoh yang lebih real, seandainya orang tuanya termasuk tunawicara, ya kan, otomatis kesulitan untuk berbicara dengan orang tua lewat anak pun mungkin tidak tersampaikan dengan baik. Jadi selain alat, mungkin kemampuan dari orang tua sih, orang tuanya ya Bu. Pertanyaan selanjutnya, penyebab komunikasi dua arah antara peserta didik dengan pendidik tidak apa ya? Memang ada ya, sama kembali lagi ke internal setiap individu ya. Ada personal tertentu dalam berkomunikasi kepada siapapun itu, dia memiliki kelemahan di bidang cara berkomunikasi yang baik. Sejatinya sih seorang pendidik itu adalah orang yang bisa mengarahkan, bisa menyatukan, gitu kan, bisa menyampaikan informasi atau menyampaikan pesan pada peserta didik dengan baik dan jelas sehingga bisa dipahami oleh peserta didik. Jika memang itu komunikasi untuk pada orang tua, sehingga anak bisa menyampaikannya dengan baik ke orang tua. Nah, itu satu personal. Kedua, bisa jadi dari sisi anak. Kurang lebih ya sama kemampuannya. Ada setiap anak yang untuk diajak berkomunikasi formal dengan gurunya merasa canggung, merasa malu, merasa takut, sehingga dia nggak fokus. Dia hanya sedang mengkondisikan emosinya menghadapi suasana komunikasi itu, sehingga dia nggak fokus. Jadi apa yang didengar kadang tidak sampai. Karena dia udah merasa takut, mungkin merasa gugup ketika ditanya, dia udah nggak fokus, sehingga apa yang disampaikan ya nggak sampaikan. Salah satunya mungkin. Yang ketiga mungkin pendidik diperlukan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan peserta didik yang memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi disesuaikan dengan anak. Betul. Jadi tidak disamakan, betul. Karena kan tipe anak ada yang bisa lembut, ada yang bisa pelan, ada yang bisa harus tegas ngomongnya, ada yang biasa karena dia ngomongnya di rumahnya sama maaf, misalnya biasa keras, misalnya kenceng, itu kan palingnya kenceng dikit gitu suara. Apa itu? Gitu, ada seperti itu. Anak berarti ya Bu. Iya. Pertanyaan berikutnya, minimnya kreativitas pendidik dalam menyiapkan media pembelajaran yang menarik, seperti tadi di pedal. Memang sih kreativitas, inovatif setiap orang berbeda. Kreasi tidak bisa juga dipaksakan juga, artinya harus bisa begini. Memang itu sebetulnya butuh proses latihan, artinya berlatih. Gimana caranya? Paling enggak dari dirinya muncul inisiatif, muncul kemauan untuk mau belajar, mau mencoba hal baru, mau modifikasi, bisa memodifikasi kreasi sebelumnya menjadi inovatif. Artinya kita bisa pakai nih karya orang, tapi bagaimana caranya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi nggak jiplak banget, tapi kita nggak tahu cara penggunaannya. Gitu. Kita boleh meniru karya orang lain, tetapi paling tidak modifikasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, sesuai dengan kemampuan kita dalam menggunakan, gitu kan. Intinya harus berinovasi. Dan sebetulnya sih kreativitas itu nggak mesti berupa hal yang canggih ya, nggak mesti juga harus yang mahal, bisa juga menggunakan media yang ada sekitar kita. Yang penting itu tepat
guna. Tepat sasaran target. Jadi kita mau bayar apa ya? Medianya harus tepat, jangan sampai salah konsep jadinya. Pertanyaan nomor 5, bagaimana menurut Ibu kurangnya pemahaman peserta didik tentang literasi dan numerasi? Istilah literasi numerasi bagi peserta didik itu hal yang baru ya. Pada dasarnya kan itu hanya sekedar kemampuan membaca dan kemampuan berhitung. Gitu. Sejatinya anak itu bisa membaca, bisa menulis atau bisa berhitung itu karena faktor satu, kebiasaan. Kadang anak merasa males untuk membaca atau enggan untuk menghitung karena merasa susah. Nggak bisa kayak gini gitu kan. Itu kenapa? Karena tidak terbiasa. Jadi yang awal itu pembiasaan dulu. Dibiasakan mulai membaca dengan memperhatikan tanda baca, ya kan? Memperhatikan tanda baca, intonasinya gitu kan. Mungkin perlunya dilatih. Dilatihnya itu memang membaca nggak mesti harus langsung banyak, langsung paham. Paling tidak dia bisa memahami isi bacaan. Kalau berhitung, setidaknya anak mampu masalah 4 operasi hitungan dasar ya. Kemampuan berhitung yang dasar seperti minimal kalau untuk kelas rendah itu penjumlahan, udah bisa penjumlahan baru pengurangan. Memang sih semuanya itu butuh proses. Dan untuk di awal kali mereka mempelajari proses berhitung itu memang harus konkret dulu sebelum mana nilai tempatan. Oke, terus pertanyaan yang berikutnya, terdapat pendidik masih kesulitan dalam mengaitkan materi yang ada di buku tema. Sekarang kita kan belajarnya tematik ya Bu. Yang ada di buku itu kita ngajarnya masih terlihat terpisah-pisah. Ada PKN, ada bahasa Indonesia, belum sepenuhnya bisa kita menyampaikan materi itu dalam bentuk tema. Ya, mungkin pertama kali kita sebelum mengajar di kelas itu paling nggak bikin kata konsep ya, memahami tema yang mau dibahas gitu ya, sehingga akan tahu temanya misalnya tentang makhluk hidup nih, selamatkan makhluk hidup temanya gitu misalkan. Berarti kita itu nanti akan belajar beberapa mata pelajaran, tapi kaitan materinya atau kontennya itu harus berkaitan dengan tema dong, ya kan? Misalnya IPA otomatis lah, kalau konten hidup berarti tentang menjaga atau usaha atau upaya untuk menjaga melestarikan makhluk hidup itu bagaimana caranya, ya. Dimulai dari mungkin sekitar anak di rumah. Bagaimana kita menyayangi hewan itu, kucing misalnya, supaya dia tidak punah, supaya dia bisa sehat kucing, otomatis dengan menyayanginya, memberikan makan. Nah itu masuk ke PKN, nanti menyayangi itu PKN sila keberapa? Sila pertama. Kenapa? Karena makhluk itu adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, sehingga dia sudah menambahkan sila ke-1 masuk PKN, ya kan? Nah setelah kita memahami tema itu, otomatis kita juga akan membungkus semua mapel itu menjadi satu hal yang tidak ketara, dipisah-pisahkannya gitu. Nah, oh iya di rumah saya kucing ada 2 loh Bu. Nah, kemudian mereka ternyata kawin Bu. Nah kawin itu bentuk apa? IPA, berkembang biak, dan dia beranak Bu. Iya beranak, berarti dia berkembang biak. Anaknya apa? Ada yang jantan, ada yang betina Bu. Betul. Ada berapa anaknya? Dilahirkan Bu. Oh 6. Terus mati Bu 2. Nya berapa? Enggak 4. Itu matematika maksudnya. Nah sekarang kamu ceritakan, ditulis ya, atau kamu ceritakan secara langsung, ceritakan bagaimana proses atau cara memelihara kucing di rumahmu itu tadi, sehingga bisa punya anak, kemudian kenapa bisa mati, terus anak yang sisanya bagaimana, kamu ceritakan jadi bahasa Indonesia. Jadi apa? Pahami temanya dulu.
benar-benar dipahami gitu ya, Nah, Bu. pahami temanya, kemudian dikaitkan dengan konten-konten mata pelajaran. Batasnya kemampuan guru terkait pembuatan soal hoax. Perlu apa ya? Perlu memahami hoax itu apa, gitu kan? Hoax itu kan apa? Tiger? Oh, thinking skill. Nah, gitu ya. Jadi pertanyaan tingkat tinggi gitu ya. Diharapkan peserta didik itu mampu menganalisa maksud dari pertanyaan sehingga dia mampu untuk menjawabnya. Pertama berarti menganalisa pertanyaannya dulu ya, Bu. Nah, mampu menganalisa permasalahan dari pertanyaan itu, gitu kan ya, sehingga mampu untuk dicarikan penyelesaiannya atau solusinya untuk menjawab soal hoax. Jadi jangan identik soal hoax itu susah. Bukan. Justru yang ditanya itu yang diharapkan itu proses berpikirnya, proses berpikir siswa atau peserta didik untuk mampu menyelesaikan permasalahan yang ada berdasarkan otomatis informasi yang diberikan dulu. Gimana tadi jangan di hoax itu jangan dibilang susah. Iya, bukan gini. Hoax itu jangan diasumsikan sebagai soal yang sulit dijawab siswa. Sebagai soal yang susah. Misalnya gini, kita sendiri belum pernah mempelajari tentang Amerika. Tiba-tiba tanya presiden pertama Amerika siapa? Itu kan berarti menyulitkan, bukan hoax. Kalau begitu kan hoax namanya. Justru itu pertanyaan lower, karena apa dan siapa pertanyaan. Kalau hoax itu pertanyaannya adalah menganalisa bagaimana dia menganalisa permasalahan. Jadi lebih cenderung cari solusi. Nah, masalah ini ada masalah nih. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Dengan jumlah orang seperti ini, sementara kebutuhan segini tuh bagaimana menyelesaikannya? Tapi selama ini kita kalau dengar hoax, ya begitu tadi ya, Bu, susah. Soal yang nggak bisa dijawab anak. Pertanyaan terakhir, Bu Ain, kurang media pembelajaran yang kurang menarik, pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Balik lagi sama kayak tadi berarti kita jangan berasumsi bahwa dengan teknologi berarti kita udah keren, gitu ya. Nah, iya kan? Berebutan di fokus semua, gitu kan? Terus tapi tampilannya cuma sekedar catatan, tulisan, materi yang banyak, gitu kan? Justru itu pengganti papan tulis bagi saya, gitu kan? Anak gak paham, gitu. Kita mengajarkan baca doa. Ayo baca anak, gini-gini sama aja perbedaannya, ya kan? Menggunakan jadi kalau saya tepat guna dalam memanfaatkan teknologi, sesuaikan dengan metode materi yang akan disampaikan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guna dalam memanfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhan Materi dan kebutuhan didik. Jadi tepat guna itu tepat dalam penggunaan media itu, gitu. Dan tidak mesti harus dengan fokus. Saya pikir bisa yang lain gitu, dengan televisi juga bisa, tapi kan ribet ya, gitu. Mama kan lebih utama itu kan fokus, tapi paling jangan hanya tulisan, ya video mungkin, video pembelajaran, atau mungkin bentuknya wawancara dengan narasumber yang jarak jauh, atau ya tokoh yang akan kita pelajari dalam materi yang akan diajarkan. Ya. Pertanyaan terakhir dari saya, Bu, kalau menurut Ibu tadi bisa dengan menggunakan video pembelajaran. Video pembelajaran itu harus guru sendiri yang buat atau bagaimana? Sebetulnya sih kalau emang dengan keterbatasan kemampuan kita, satu, kedua keterbatasan waktu kita untuk membuatnya, video pembelajaran dari manapun, siapapun pemiliknya selama itu memang dibolehkan ya untuk digunakan. Namun, itu permasalahannya. Video itu satu harus dianalisis dulu. Kira-kira video ini cocok gak dengan materi yang mau kita sampaikan? Video ini batasan materi sampai mana? Video ini menarik nggak? Gitu kan? Video ini kontennya tepat nggak dengan hal yang akan kita bahas saat ini? Terus apakah seharian harus nonton video? Gitu. Jadi hanya sebatas tambahan mungkin, media pembelajaran demi menguatkan materi yang akan kita sampaikan.
sebatas nonton, harus ada tindak lanjut setelah kita nonton video pembelajaran. Gitu. Jadi tidak semata-mata seperti tadi Waktunya ya. habis buat nonton. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi juga nggak harus kita yang buat ya, Bu. Betul. Boleh diambil sesuai Selama dengan itu kebutuhan. sesuai. Iya. Bisa manfaatkan kemudahan-kemudahan itu gitu loh. Malah enak, iya. Tapi kalau kita mau kerja buat, ya buat. Nggak jadi deh. Jadi. Iya, Bu. Oke, siap, Bu. Terima kasih, Bu Ain. Sama-sama. Mudah-mudahan dengan wawancara ini saya pribadi khususnya bisa lebih meningkatkan cara kerja saya untuk mendidik dan lebih baik lagi lah. Amin. Terima kasih waktunya. Kita.